Halo semuanya, kami dari P9. Perkenalkan, nama saya Somna Agnes Nafitulu dari NIM 12S25004. Nama aku Dewi Lides Sitorus dengan NIM 12S25042. nama aku Aprendius Iskandari dengan NIM 12S25003. Nah, jadi pada video kali ini kami akan menyelesaikan sebuah masalah dengan membuat program di mana masalah yang diberikan kepada kami yaitu di sini ada tertulis aplikasi penjualan buku besutan ucap dan butek yang diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Free Buys, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimal 100 US dollar. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buku. Dan sebagai contohnya di sini diberikan pada transaksi melibatkan 4 buah buku masing-masing dengan senilai 24,99, 31,99, 58,15 dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,68 US dollar, sehingga memenuhi syarat yang digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 kurang 24,99. Hasilnya menjadi 117,69. Dalam arti ini, seperti contoh ini, di mana kita akan mendapatkan free buys ketika kita membeli minimal 2 buku. Seperti pada contoh, kan dibeli 4 buku, maka kita sudah memenuhi syarat yang pertama bahwa paling sedikit 2 buku. Kemudian dibilang juga transaksi itu minimum 100 US dollar, dan jika dijumlahkan ke 4 buku ini tadi, transaksinya ada 142,68, maka dia sudah lebih banyak atau sudah memenuhi syarat yang minimum 100 US dollar ini, sehingga memenuhi syaratnya itu untuk digratiskan pada item yang nilai paling murah. Tadi kan ada 4 buku dengan harga yang ini, dan ini. Jadi nilai total akhir itu buku yang paling kecil harganya atau yang paling murah akan digratiskan. Yaitu pada harinya yang paling murah adalah 24,99 US dollar, sehingga harga aslinya yaitu 142,68 dikurang 24,99. Dan mungkin kami di sini menyimpulkan bahwa di sini ada kesalahan pengetikan soal, di mana itu seharusnya total dari harga dari buku itu 142,68, tapi di sini dibuat 143,68 dolar. Untuk mengimplementasikan program Free Buys, Uca selanjutnya merancang skema yang output sebagai berikut. Yang pertama itu, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Artinya, user akan disuruh untuk memasukkan nilai dari harga buku secara terus-menerus sampai ketika kita memasukkan harga buku 0. Disitulah baru program ini akan berhenti membaca dan mengeluarkan output yang seperti yang diminta. Yang kedua, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buku dengan nilai minimum 100 US dollar digratiskan untuk item yang paling murah. Ini merupakan syarat yang di awal sudah dikasih dengan minimum 2 buku dan harga dari 2 buku itu minimum 100 US dollar. Kemudian yang ketiga, syaratnya aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dengan 2 digit presisi. Ini artinya kita menggunakan fungsi fixed yang diminta adalah 2 digit presisi atau di belakang koma. Dan di sini diberikan note bahwa semua skema pengujian akan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Untuk contoh, nanti kita akan menginput 4 buah buku di mana harganya itu 24,99 dolar, 31,99 dolar, 58,15, 27,55 dolar,
Nah, buku ini kan total bukunya kan udah melebihi minimum transaksi $100, yang berarti nantinya pada program nantinya harga buku yang paling murah di mana itu 24,99 akan digratiskan, sehingga itu ketika ini semua dijumlahkan, hasilnya ini akan dikurangkan dengan 24,99, di mana hasilnya yaitu 117,69. Untuk contoh yang kedua, di sini kan dia akan menginput 3 buku, di mana jumlahnya ini juga sudah memenuhi syarat, di mana minimum transaksinya kan $100. Nah, ini jumlahnya sudah melebihi. Nanti jumlah ketiga buku ini akan dikurangkan dengan buku yang termurah yaitu 11,99, dan user nanti akan menginput 0 untuk menandakan bahwa program itu sudah berhenti atau tidak lagi membaca harga. Contoh programnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita pertama mendeklar checklist, price, dan total dengan tipe data real. Yang kedua kita bakal mendeklar lagi variabel i dengan tipe data integer. Setelah itu kita melakukan penugasan yaitu total sama dengan 0. Di sini itu bakal menyimpan jumlah semua harga buku. Terus ini nanti dimulai dari 0. Setelah itu kita melakukan penugasan lagi yaitu i sama dengan 1, di mana ini akan menghitung buku yang sedang dimasukkan. Setelah itu kita input price. Setelah itu kita melakukan penugasan lagi yaitu cheaper sama dengan price. Itu akan dilanjutkan dengan saya. Nah, nanti kan user kan di sini akan menginput harga buku yang pertama. Nah, harga buku itu akan diinisiasi sebagai harga buku yang paling murah untuk sementara. Nah, di sini kami menggunakan looping while dengan harga buku tidak sama dengan 0. Nanti jika user menginput harga bukunya ini tidak sama dengan 0, maka akan lanjut ke program true. Lalu di sini sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh teman-teman, karena ini tadinya kami buat untuk output saja. Nah, nanti ini akan lanjut ke true, lalu harganya itu akan dicek apakah harganya itu sama dengan 0. Jika true maka akan lanjut menginput harga di sini. Nah, harga buku yang pertama kan misalnya kan bukan 0, akan kita pakai contoh aja ya. Nah, di sini kan harga buku yang pertama itu kan 24,99. Nah, di sini akan dicek apakah harganya itu lebih kecil dari harga yang termurah tadi. Tapi kan di sini kan masih harga buku yang pertama. Nah, jadi harga buku yang pertama itu 24,99 lebih kecil dari harga termurah, di mana harga termurahnya juga 24,99 untuk sementara. Karena kondisi ini salah, harga tersebut akan diinisiasi sebagai price, lalu akan ditotalkan diinisiasi pada total, di mana totalnya itu total ditambah price, yaitu harga buku yang pertama. Setelah itu kita akan user akan menginput harga buku yang kedua, di mana harga buku yang kedua itu adalah 31,99. Karena kondisinya masih memenuhi, akan kembali ke kondisi true. Karena lalu pada pengecekan ini harganya juga akan harganya tidak sama dengan 0, berarti kondisinya itu false. Lalu akan dicek kondisinya pada branching berikutnya, di mana harga termurah tadi atau 24,99 akan dicek apakah dia lebih kecil dari mohon maaf ya teman-teman, harga yang diinput oleh si user tadi untuk harga buku yang kedua akan dicek apakah dia lebih kecil dari harga buku yang termurah tadi, di mana yang termurahnya itu 24,99 dan harga yang kedua itu 31,99. Nah, karena ini juga kondisinya false, di mana 31 lebih besar daripada 24. Lanjut lagi, harganya itu
Price itu diinisiasi juga sebagai price. Lalu totalnya itu tadi itu kan totalnya kan udah 24. Nah, di sini totalnya itu 24 ditambah price, di mana sekarang itu harga buku ditambah harga buku yang kedua. Lalu begitu juga dengan menginput harga buku yang ketiga dan keempat. Nah, di sini kan yang kita lihat kan harga bukunya itu kan yang paling murah itu kan 24. Jadi nanti dan juga pembelian bukunya ini juga sudah memenuhi, di mana minimum transaksinya itu 100 US dollar. Di situ selanjutnya akan dicek. Per bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai pengecekan harga dan ketika si user sudah memasukkan angka 0, maka dia akan lanjut ke pemberancingan yang di bawah ini, di mana dicek bahwa ketika total dari semua ini sudah lebih dari 100, maka dia akan mendapatkan freebase yang tadi, di mana freebase itu didapat dengan total harga itu, total akhirnya itu dihitungkan dengan cara total yang sudah dihitung dari semua buku tadi, dikurangi cheapest, di mana cheapest ini harga termurah di antara beberapa buku yang sudah dimasukkan. Misalnya total dari buku yang ini misalnya sekian, dia sudah melebihi dari 100 karena dimintakan di soal bahwa si user akan mendapatkan freebase ketika paling murah pada transaksi minimum 100 US dollar. Maka ketika dia sudah lebih dari 100 atau sama dengan 100, dia akan mendapatkan freebase tadi. Kemudian jika dia belum memenuhi syarat untuk mendapatkan freebase tadi, dia akan berjalan ke kondisi false, di mana ya total akhir buku itu ya total yang awal sebelumnya. Dan setelah itu sudah dicek, maka akan kami buat di sini keluaran dari total itu dengan ditambahkan top fixed, di mana top fixed ini untuk menentukan bahwa bahwa output yang kami minta itu adalah 2 di belakang koma, angkanya 2 di belakang koma. Kemudian kita coba meran yang contoh ke pertama tadi 24,99 itu harga buku yang pertama, kemudian 31,99 harga buku kedua, 58,15 itu harga buku ketiga, dan 27,55 itu harga buku keempat. Nah, di sini kita akan diminta lagi memasukkan harga buku. Jika kita belum memasukkan 0, maka program akan terus meminta kita untuk memasukkan harga dari buku-buku yang kita beli. Maka di sini kami memasukkan nilai 0 untuk memberhentikan, dan keluarlah harga 117,69. Maaf teman-teman, di sini kami ada kesalahan, kita run ulang karena di sini kami memasukkan 59,15. Kita ulang. 24,99, kemudian harga buku kedua 31,99, kemudian 58,15 dan 27,55. Kemudian masukkan 0 untuk memberhentikan program, dan keluarlah output 117,69. Kemudian contoh kedua itu 44,99, kemudian 11,99 dan 48,15, kemudian 0. Nah, di sini sudah sesuai outputnya yang keluar. Kita bisa lihat auto grading yang sudah kami kerjakan. Nah, jadi Pak, bisa kami lihat di sini atau kita lihat bersama bahwa auto grading dari program yang kami kerjakan itu yaitu sudah hijau, yang menandakan bahwa program yang kami kerjakan sudah benar dan sesuai. Namun tadi sempat merah Pak, karena kami membuat program kami itu dengan outputan di sini.
di bagian ini Pak. Makanya tadi kami ada membuat I dan juga integer I itu dengan masukkan nilai buku ke I atau untuk mengarahkan si user masukkan nilai buku pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Ternyata itu tidak perlu Pak, karena harus sesuai dengan yang diminta. Jadi kami sempat merah tapi sudah benar lagi. Kemudian kesulitan kami dalam membuat program ini tidak ada Pak untuk sejauh ini, karena ini menurut kami mungkin program ini lebih mudah dari program yang minggu lalu yang sangat membuat kami stres. Namun dalam kesulitan kami membuat program ini, bukan membuat program ini, tapi mensubmit program ini, karena tadi banyak kesulitan Pak yang harus ditambahi. Misalnya di sini tadi kami juga harus menambah ini, mengubah ini agar bisa di commit ke GitHub, dan ini juga tadi banyak Pak yang susah, dan peer-peer lain juga banyak yang kesulitan dalam mengcommit tugas ini. Sekian Pak. Dari peer kami Pak. Terima Terima kasih. Bye. Bye bye.